Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan kantor kelurahan Ngadirojo, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Boyolali. Dan kali ini saya akan melakukan solo trip dari Boyolali ke Secang, Magelang. Let's go there. Ya pemirsa, saat ini kita dalam perjalanan dari daerah Boyolali. Dari Boyolali kita akan ke Secang, Magelang. Dan kita akan melewati rute Getasan, ya dari Tengaran dulu ke Getasan. Dan kita akan melewati jalur alternatif. Ya mudah-mudahan cuaca terang sampai rumah nanti, sampai tujuan. Video ini diambil pukul 3:30, ya jam 3:04, 3:30 di sore hari di langit Boyolali. Dan tadi kita sudah melewati jembatan, itu artinya kita sudah melewati perbatasan Boyolali, dan kita sekarang berada di wilayah Salatiga. Hari ini hari Sabtu. Saya kira banyak perusahaan yang libur ya. Dan ini juga masih belum jam 4. Biasanya bubar buruh pabrik itu jam 4. Dan di depan nanti adalah jalan Tengaran Salatiga. Dan kita ambil ke kiri. Oke, pelan. Dan jalan ini selalu ramai, terutama di pagi hari dari pukul 6 sampai pukul 10. Ini jalan sangat ramai sekali. Dan di sore hari mulai dari pukul 2 siang. Dari pukul 2 siang sampai jam nanti 5 sore. Puncak kepadatan di jalan raya ini. Pada jam-jam seperti ini banyak truk bermuatan melintasi jalan raya ini, sehingga perjalanan tidak bisa berjalan dengan cepat. Semua kendaraan berjalan dengan lambat, ya kecuali yang pakai sepeda motor. Dan kita melewati Polsek Tengaran. Sekitar 7 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu ada proyek perbaikan selokan di kiri dan kanan jalan ini.
dan itu membuat macet. Dan sebetulnya ada jalan alternatif. Dan kita akan belok ke kiri, ada Plang Semarang Salatiga ke stasiun Kopeng Magelang. Nah, kita belok ke kiri. Ada petugas supeltas yang membantu menyeberangkan jalan. Dan alhamdulillah cuaca panas. Meskipun tadi kita berurusan dengan satu kendaraan yang penumpangnya memakai jas hujan. Ya. Ada sekolah yang cukup terkenal di sini namanya Al Irsyad, sebuah pondok pesantren ternyata, pesantren Al Irsyad. Tangaran, Kabupaten Semarang. Dan itu adalah Gapura Bandaran yang kita lewati. Dan di sebelah kanan ada PT Hansol, PT Sa2 Indo, perusahaan tekstil. Di jalan ini di pagi hari pada jam masuk kerja sudah dipastikan macet di sini. Karena banyak keluar masuk, terutama yang masuk kerja di PT Hansol atau PT Sa2 Indo ya. Tapi lebih banyak orang menyebutnya PT Hansol. Dan di sebelah kiri kita adalah sebuah pabrik spring bed, pabrik kasur ya. Di jalan alternatif ini memang tidak ada polisi ya, yang melakukan operasi, sehingga banyak pengendara yang tidak memakai helm, dan terlebih lagi ini jalan kampung. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa keselamatan diri adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita masing-masing. Jadi alangkah baiknya kita gunakan alat keselamatan, kita gunakan helm. Dan karena kita melewati suatu pemukiman, nah sebaiknya kita menggunakan kecepatan yang terbatas saja. Dan hari ini hari Sabtu, mungkin karena 5 hari kerja, jadi tidak begitu banyak lalu lalang para karyawan ya, yang pulang dari tempat mereka bekerja. Jadi jalanan bisa, ya masih bisa apa ya, terlihat lengang. Dan jalan alternatif ini sudah banyak dikenal oleh banyak orang, sehingga cukup ramai setiap harinya dilalui oleh mobil-mobil pribadi, bahkan truk angkutan.
Dan banyak pula pesepeda motor yang melalui jalan ini, yaitu masyarakat sekitar sini ataupun yang dari jauh. Di sini masih kawasan atau daerah wilayah kecamatan Kabupaten Semarang. Tapi seringkali saya melihat kendaraan yang plat nomornya bukan dari Semarang. Ada yang dari Karsiden Kedung, plat AA. Ada yang dari Karsidenan Solo atau plat AD ya. Tidak sedikit yang dari Karsidenan Kudus atau mana ya, ya plat K. Jalan ini tidak begitu lebar, jadi ketika akan menyalip kita harus hati-hati, perhatikan dari depan kita apakah aman untuk menyalip. Ya, seperti ini. Terlihat di depan sudah banyak yang memakai jas hujan. Jadi mungkin video ini tidak akan sampai sedang melihat situasi hujan, dan perekaman video ini menggunakan HP. Ya, doakan agar channel ini sukses, bisa kebeli kamera GoPro ya, ada aman. Dan memang terlihat di jalan ini sudah basah. Dan di Ngadirojo Boyolali sendiri tadi juga hujan sebentar, sekitar jam 12 sampai jam 1 siang tadi. Banyak yang memakai jas hujan. Ya, harapan saya tidak ada hujan sampai perjalanan pulang nanti, sehingga vlog yang saya lakukan ini bisa tuntas sampai tujuan nanti, sampai sedang siang. Dan yang perlu diperhatikan, ini sudah sampai di wilayah Samirono. Dan di sebelah kiri kita ada Gapura memasuki kawasan wilayah apa? Desa wisata Samirono. Sebelum Lebaran tahun kemarin jalannya sudah diperbaiki, tapi hanya tambal sulam saja sepertinya. Dan mungkin ini bisa dimaklumi karena ini jalan utama, jadi susah untuk proses total perbaikan jalan karena banyak kendaraan yang lalu lalang di sini. Akan terjadi kemacetan di dalam pemukiman di sebuah perkampungan. Ya, jalannya nanjak menikung.
menikung dan menanjak. Jadi gunakan gigi rendah. Ya, pelan-pelan saja. Dan alhamdulillah terlihat matahari bersinar di sana. Dan jalanan relatif menanjak dan cukup tinggi ya. Karena harus hati-hati, jalan menanjak sempit. Kita harus memperhitungkan ketika kita harus menyalip. Perkiraan saya di hari Sabtu ini atau malam ini banyak pengendara sepeda motor yang akan mereka akan main di tempat wisata Telomoyo. Tempat orang yang pacaran mungkin sana. Kita masih di wilayah Samirono, Kabupaten Semarang. Sebuah ikon dari Samirono, patung sapi. Ya, memang di sini ada ya tidak sedikit para pengusaha susu sapi. Menikung tajam dan naik. Nah, selama perjalanan ini lebih banyak tanjakan daripada turunan, dan akan lebih banyak turunan ketika kita sudah melewati Telomoyo. Sebelum melewati Telomoyo, ya itu tadi banyak tanjakan-tanjakan yang harus kita lalui, dan tidak sedikit dari tanjakan itu adalah tikungan, menikung tajam kemudian nanjak. Jadi yang belum hafal daerah sini tetap harus hati-hati, tidak usah ngebut. Sini banyak tempat wisata juga, wisata Carangsewu, wisata lereng mandiri. Dan tikungan tajam akan kita lalui lagi, letter S. Ya, hitung lagi ke kanan.
Sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Getasan ya, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Ya, cukup banyak jalan berlubang di sini. Meskipun sudah diperbaiki, tapi biasanya kalau sudah mulai musim hujan, jalan akan kembali rusak lagi. Ya, dengan kecepatan rendah kita akan melewati tikungan lagi yang cukup tajam dan menurun, dan jalan sempit, sebuah jembatan ya. Baik, dua tikungan satu, dan di depan satu lagi tikungan menurun. Alhamdulillah cuaca terpantau cerah. Ya, jalan sempit jadi susah untuk menyalip bagi mobil. Dan saat ini kita sudah memasuki kawasan Getasan ya. Di depan ada bundaran Getasan, sebuah perempatan jalan, dan terlihat itu bundaran Getasan ya. Ya, kurang mil Getasan. Kemudian di sebelahnya Polsek Getasan, dan di depan nanti adalah Pasar Getasan. Pasar Getasan, ada event cukup ramai. Ada satu atau dua pengendara yang memakai jas hujan, tapi banyak yang tidak memakai jas hujan. Ya, diperkirakan
jalan jauh di depan sana sudah tidak ada hujan. Dan di depan nanti kita melewati dua tikungan ya, 1, 2, kemudian kita akan sampai di pertigaan jalan alternatif ke Magelang, yang mana dari situ kita akan melewati Telomoyo, tempat pariwisata Telomoyo. Ya, ada Topeng Magelang Rapak Sincang alternatif. Kita ambil jalan alternatif. Di pertigaan ini kita langsung belok kanan, melewati SMP Negeri 3 Getasan. Oke, sudah mulai banyak jalan menurun. Kawasan Sains Teknopark FPB UASKB. Nah, ini tikungan tajam, hati-hati di sini. Dan jalan langsung menurun, menikung, kemudian nanjak lagi, menikung lagi. Dan di sini adalah di daerah wilayah rawan. Kebanyakan penduduk di sini bekerja sebagai petani. Anda bisa lihat baru saja ada orang membawa sayuran, membawa oncelang atau daun bawang. Hati-hati di depan jalan berlubang. Kalau di depan aman, ambil sisi kanan. Tapi tetap hati-hati karena jalan licin. Nah, di depan ada kendaraan pelan-pelan. Karena di sebelah kiri tadi ada lubang cukup luas dan cukup dalam. Jika ngebut sudah pasti tersungkur di situ. Berbahaya. Musim hujan, jalan sudah mulai rusak. Dan masih banyak jalanan nanjak. Pokoknya sebelum melewati Telomoyo masih banyak jalan tanjakan. Dan tanjakannya juga tinggi-tinggi, agak curam. Jalan sempit dan berlubang. Ya mirip lagunya Iwan Fals.
Pitoloan. Kita melewati. Dan ini adalah tanjakan pertama. Kemudian kedua nanti setelah turun. Setelah kedua adalah Telomoyo. Setelah Telomoyo akan banyak jalan menurun. Ya, agak ngeri juga di depan ada tikungan dan kita sekali. Ya. Alhamdulillah jalan. Dan setelah tanjakan ini ada jalan datar, kemudian jalan sedikit nanjak menyekung, dan itulah Telomoyo. Dan setelah itu jalan relatif rata, tapi banyak yang menurun. Dan banyak sekali jalan berlubang di sini. Jika tidak hafal gunakan kecepatan Anda, sangat berbahaya jika berpapasan dengan mobil. Kita harus menghindari mobil dan juga menghindari jalan berlubang. Dan ini adalah tanjakan terakhir, dan sampailah kita ke Telomoyo. Tikungannya cukup tajam ya. Oke, ini adalah pertigaan puncak Telomoyo. Ada pang. Dan sekarang kita sudah melewati Telomoyo. Jalan sudah nyaman. Jalan datar menurun. Ya. Banyak jeep-jeep yang disewakan ya. Kalau kita mau naik ke Telomoyo menggunakan jeep ini bisa. Tapi di depan mulai gelap lagi, agak mengkhawatirkan. Jadi mungkin kita harus nampak kecepatan ya, sedikit agak cepat. Di daerah sini ketika musim hujan, apalagi di sore hari, akan turun kabut. Dan kabut itu cukup tebal di daerah dataran tinggi seperti di daerah sini. Dan bisa mengganggu jarak pandang. Ya, Anda lihat jeep-jeep ini. Banyak orang menyewakan jeep ya. Ya, sayur-sayuran yang indah, sayur kubis ya.
Ya banyak petani sayuran di daerah sini. Ada yang nanam cabai, nanam kubis. Pokoknya kan kubis ya. Ya tidak sedikit yang nanam tomat. Segala jenis macam sayuran ada di sini. Dan kita sudah memasuki kawasan Ngablak. Selamat datang di Dusun Singkol Ngablak, Ngablak Magelang. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini banyak jalan turunan ya setelah kita melewati Tolomoyo. Yang harus diperhatikan adalah tikungan-tikungan yang cukup tajam dan turun yang agak curam. Dan tentunya jalan-jalan yang berlubang. Di sini lihat tikungan letter S lagi. Ya. Oke, turun lagi turun. Turunan letter S 2 kali. Dan biasanya di sini kabut turun tebal jika setelah turun hujan, terutama di sore hari. Batu pemirsa. Dan kita berada di Desa Kerajaan, Kelurahan Pager Gunung. Di depannya Dusun Losari, masih di Pager Gunung juga. Dan kita turun ke bawah adalah Pasar Pager Gunung. Dan di depan adalah tikungan letter S lagi. Dan ternyata ada pekerjaan pelebaran jalan. Dan alhamdulillah jalan masih sepi. Jadi tidak terjebak yang namanya macet di daerah sini.
Dan di bawah adalah tikungan tajam dan turunan yang curam ya. Hati-hati lewat sini ya. Pertigaan Dusun Bongos ya. Dan kita melewati jembatan yang sempit, jadi kalau di depan sudah ada kendaraan kita harus berhenti atau menunggu. Dan di sini adalah Dusun Cijaran ya. Jaran kalau data namanya apa, latar belakang. Seperti di daerah Magelang ada yang namanya itu Baben. Dinamakan Baben karena di situ banyak orang peternak babi. Tapi sekarang sudah diganti nama menjadi Tidar Baru ya, di wilayah Kota Magelang. Oke teman-teman, beberapa saat lagi kita akan sampai di Jalan Sekar Langit ya. Sudah terlihat jalan menurun dan jalan berlubang. Dan juga banyak tikungan. Hati-hati. Dan inilah tikungan tajam yang pertama. 1, kita hitung ya. 2, 3, 4, letter S. 5, 6, 7. Tikungan sangat tajam sekali. 7, 8. Ya seperti inilah jalan di area di wilayah Sekar Langit. Sekar artinya bunga, langit artinya langit. Jadi bunga di langit. 9, tikungan ke-9 ya. Tikungan ke-10. Tikungan ke-11. Tikungan ke-12. Ya, ternyata sampai belasan ya tikungan. Dan tikungan ke-13, tikungan terakhir. Ya, terjadi kemacetan. Ada apakah gerangan di depan? Apakah ada perbaikan jalan lagi, pelebaran, sehingga kita harus bergantian?
Ya, truk di depan sudah berjalan dan kita melaju pelan. Dan tampaknya memang sedang ada pekerjaan pelebaran jalan. Dan informasi bahwa bulan puasa, bulan lebaran, bulan Idul Fitri tinggal beberapa bulan lagi. Dan semoga sebelum Hari Raya Idul Fitri jalan-jalan sudah bagus, sudah bisa dilalui kendaraan dengan baik. Dan terlihat banyak truk-truk berjajar. Mungkin ini adalah material yang digunakan untuk pelebaran jalan. Dan banyak driver-driver yang masih muda. Ya, alhamdulillah jalan terlihat mulus ya. Ya, bersyukurlah orang-orang yang melewati jalan ini kelak di hari Idul Fitri. Dan ternyata jalan agak macet ya. Dan cukup berbahaya jika kita menyalip, kita ambil sisi kanan. Kalau sini masih rata aman, tapi jika perhatikan jalan di depan, pastikan aman sebelum kita menyalip. Oke, kita gas. Dan kita sudah memiliki wilayah Grabat. Dua truk di depan cukup sulit untuk kita salip.
melewati MTS Ma'arif Grabak. Alhamdulillah sampai sini tidak hujan. Dan di daerah ini terlihat banyak sawah ya. Area persawahan sangat luas di sini. Dan ya saya senang sekali masih banyak sawah yang luas. Intinya ketahanan pangan kita tetap terjaga. Kita melewati Puskesmas Grabak, Puskesmas daerah atau RSUD Candi Unggul 24 jam. Dan tidak lama lagi di depan kita akan melewati pertigaan, kita ambil kiri, kita ke arah Pasar Grabak. Ya, sebuah pasar yang letaknya di perempatan. Ya Pasar Grabak ya Terminal Grabak. Lokasi bisnis Grabak di situ. Seperti hari-hari biasanya, perempatan Pasar Grabak itu cukup ramai. Jalanan cukup padat. Dan ini dia pertigaannya, kita ambil ke kiri. Hati-hati. Truknya juga ambil kiri. Dan ini sudah wilayah Pasar Grabak. Banyak kios masih buka. Dan di depan kita adalah perempatan Grabak, perempatan Pasar Grabak. Kita ambil ke kanan, ya. Tidak ada lampu merah di sini, lampu pengatur lalu lintas. Oke, kita sudah melewati perempatan Pasar Grabak. Tapi di sini masih lokasi bisnis, jadi banyak kios-kios yang buka, banyak pedagang. Jadi masih cukup ramai. Kita melewati Masjid Al-Muqarrabin di sebelah kanan. Sebuah masjid agung di daerah Grabak.
di depan adalah pom bensin, satu-satunya pom bensin dari Jalan Boyolali tadi ya. Dan cukup ramai, petugasnya cuma sedikit. Biasanya antriannya panjang karena ini satu-satunya pom bensin dari Telomoyo sampai sini. Bahkan dari Getasan sampai sini itulah satu-satunya pom bensin yang kita lewati. Jalan ini jalan sudah mulai banyak yang datar, yang lurus, tidak banyak jalan yang tambalan. Dan kita melewati SMA 1 berapa? SMA 1 ya, SMA negeri. Depan ada tikungan. Hal-hal yang mengerikan ketika kita melewati pohon-pohonan di kiri kanan adalah ketika ada ranting pohon yang jatuh. Cukup berbahaya, membahayakan. Banyusari, awas ada kendaraan. Alhamdulillah jalan sepi, jadi kita bisa lebih cepat. Dan untuk teman-teman semua ya, biasakanlah menggunakan helm di jalan raya. Meskipun itu di jalan yang tidak ada polisinya, tapi keselamatan kita, sekali lagi keselamatan kita adalah tugas kita, bukan tanggung jawab orang lain. Kita melihat sebuah masjid di situ di sebelah kiri, dan di sebelahnya adalah pertigaan jalan alternatif kalau kita menuju ke Pucang, Secang, Magelang. Saya lewat situ. Kita melewati jembatan ya. Ya, meskipun siang hari di daerah sini hawanya sangat sejuk, tidak panas. Masih banyak pepohonan di daerah sini. Ya, kalau kita lihat banyak
bambu-bambu petung di sekitar sini. Memang tidak ada gerabak, banyak pohon bambu petung, dan itu mereka olah menjadi yang kita sebut usuk. Usuk itu adalah tempat untuk pemasangan genteng. Ya, ada beberapa yang menggunakan untuk lanjaran. Lanjaran itu untuk penyangga pohon cabai, pohon tomat, agar ketika pohonnya besar atau tinggi mereka tidak patah, tidak melepas istilahnya. Jadi tetap berdiri kokoh, ditopang dengan lanjaran tadi yang terbuat dari bambu petung. Ya, di depan adalah jembatan yang merupakan pembatas wilayah antara Gerabak dengan Kerincing Secang. Nah, dan itu artinya kita hampir sampai di ujung jalan, yaitu di pertigaan Kerincing Secang. Karena jalannya mulus, halus, banyak orang atau pengendara menggunakan maju dengan kecepatan tinggi. Jadi Anda harus hati-hati kalau lewat sini. Ya, inilah daerah Kerincing Secang, Magelang. Di depannya adalah perusahaan pengolahan kayu Setia Mandiri yang tampak dari belakang. Dan halaman depannya adalah Jalan Secang Kering Surat. Dan pelang menuju arah sudah terlihat. Jika kita ke kanan ke arah Semarang, jika kita ke belok kiri kita ke arah Yogyakarta atau Kota Magelang. Dan situ juga tertulis Candi Borobudur. Dan saya kira cukup sekian pemirsa. Inilah perjalanan kita sampai di Secang, di pertigaan Secang. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ambil ke kiri ke arah Magelang.